Hai Grace Believers, bertemu lagi dengan Anda pada kesempatan kali ini. Saya percaya Anda hari ini penuh dengan berkat atas kasihnya Bapa Surgawi terhadap Anda. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang apa sih arti sesungguhnya ketika Anda disebut ada di dalam Yesus. Anda siap hari ini menerima kabar baik? Saya mau katakan, Allah ingin Anda tahu bahwa Anda sekarang berada di dalam Yesus. Apa artinya di dalam Kristus Yesus? Ini berarti saat Anda menerima Kristus sebagai juru selamat dan pengampunan atas dosa-dosa Anda. Artinya Anda menerima Tuhan Yesus Kristus di sebelah kanan Allah sebagai identitas sejati diri Anda. Ungkapan di dalam Kristus Yesus berarti identitas diri Anda di hadapan Allah atau di mata Allah telah berubah. Tuhan tidak memandang Anda lagi, bahkan pergumulan Anda. Sepanjang sepengetahuan Allah, kita telah mati disalibkan bersama Kristus. Izinkan saya memberitahukan Anda sejarah Anda di dalam Kristus. Ketika Yesus berada di salib, mengertilah ya, Allah menempatkan kita semua di dalam Kristus. Dia bukan saja mati bagi kita, Yesus mati sebagai kita. Amin. Jadi sepengetahuan Allah, Anda sudah mati, saya sudah mati. Saya yang ingin melakukan salah sudah mati. Tapi pendeta, Anda masih hidup. Anda sedang berbicara pada kita. Ya, aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam. Ini misteri. Aku hidup tapi bukan lagi aku, melainkan Kristus hidup di dalam. Jadi saat Anda menghadapi prospek Anda atau masa depan Anda atau persoalan Anda atau wawancara kerja atau lainnya, ketahuilah bukan Anda yang pergi, tapi Kristuslah yang menghadapi persoalan itu bagi Anda. Anda tinggallah tenang di dalam Dia. Amin. Jadi Anda hidup, tapi bukan Anda lagi, melainkan Kristus hidup di dalam Anda, di dalam saya. Amin. Jadi intinya Tuhan berkata, berpalinglah dari dirimu sendiri, berpalinglah dari kegagalanmu, dari dosamu, berhentilah berintrospeksi diri, berhentilah dari memandang diri, dan lihatlah Dia yang di sebelah kanan Allah. Dialah Anda hari ini. Dialah jati diri Anda yang sesungguhnya. Dengan kata lain, ketika Allah melihat Anda, hendak menghakimi Anda, ketika Allah hendak menilai Anda, Allah tidak melihat kepada Anda, tapi Allah melihat Yesus Kristus. Karena Yesus adalah Anda yang baru. Itulah artinya di dalam Kristus Yesus. Identitas kita ada di dalam Kristus Yesus. Berarti Yesus mewakili kita. Tahukah Anda bahwa Yesus di sebelah kanan Allah Bapa bukan sebagai Tuhan? Saya ingin tegaskan sekali untuk selamanya bahwa Yesus Kristus 100% adalah manusia, 100% adalah Tuhan. Tapi Dia tidak mati sebagai Tuhan. Tuhan tidak dapat mati. Dia mati sebagai manusia. Dia bangkit sebagai manusia. Dia selalu adalah Tuhan. Tapi Anda harus mengerti, ketika Ia duduk di sebelah kanan Bapa, Ia duduk sebagai manusia. Akhirnya hati Allah dapat tenang dalam rasa kepuasan ilahi. Hati Tuhan tinggal tenang dalam sukacita pada manusia yang sempurna itu. Akhirnya sorga telah menemukan manusia yang sempurna. Dan tahukah, manusia itu adalah Anda sejauh sepengetahuan. Manusia itu adalah Anda. Dapatkah manusia itu dihukum lagi? Tidak. Demikian pula dengan Anda. Jadi di mata Tuhan selalu tertuju pada manusia yang sempurna, yaitu Yesus Kristus di sebelah kanan. Matanya selalu tertuju pada Dia. Anda pikir Tuhan memandang pada Anda? Tuhan memandang Anda di dalam Yesus sebagai Dia, atau Dia sebagai Anda. Seharusnya saya berkata. Dan mata Tuhan selalu tertuju pada Dia. Doa Daud di Mazmur, pandanglah wajah yang kau urapi dan berkatilah. Dalam bahasa Ibrani diartikan, pandanglah wajah Mesiasmu itu dan berkatilah aku. Tuhan memandang pada Yesus sebagai dasar
untuk memberkati Anda. Tuhan memandang pada Yesus sebagai diri Anda. Tapi, pendeta, tidakkah Tuhan melihat kegagalanku, pikiranku yang buruk? Tidak. Tuhan memandang pada pikiran Yesus. Yesus sempurna, dialah Anda hari ini. Itulah sebabnya Anda bingung. Ketika Anda di dalam Yesus, Tuhan memperlakukan Anda seperti Yesus. Dan Anda memperlakukan diri Anda sendiri seperti apa? Seperti tidak layak atau sebagai sampah atau semacamnya. Kita tidak menyadari bahwa kita telah dibebaskan dari diri sendiri. Tapi di dalam orang lain, Kristus itu sendiri. Wow. Tapi pendeta, bagaimana ini dapat menolongku? Godaanku. Saya mau katakan, tiap kali Anda tergoda, sadari saja. Ini tidak berkaitan dengan diri Anda sendiri. Ini adalah sikap yang paling baik untuk dimiliki. Saya dapat membunuh, dapat berzina. Jangan pikir Anda tidak dapat. Kita semua rentan, kita semua dapat melakukannya. Diri kita sendiri, tapi bukan diri sendiri lagi. Kita telah disalibkan, kita telah mati. Dan identitas kita di hadapan Allah adalah Kristus sendiri. Amin. Anda bersama saya? 1 Yohanes 4 ayat 17 menuliskan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Yesus, kita juga di mana? Setelah kita mati akan masuk surga? Tidak. Di dunia ini sama seperti Yesus. Ini bukan permainan. Ini bukan suatu pengharapan Anda akan seperti ini. Tidak dikatakan lakukan yang terbaik untuk menjadi seperti ini. Tidak. Ini adalah deklarasi fakta ilahi. Sama seperti Yesus saat ini. Demikianlah kita. Itu sebabnya kita tidak akan pernah dapat dihukum. Karena Kristus tidak dapat dihukum lagi. Di mata Allah tidak dapat melihat satu titik dosa pada Yesus. Demikian pula pada diri Anda. Mengapa? Karena sekarang tidak ada lagi penghukuman di dalam Kristus Yesus. Jadi saat Anda menerima Kristus sebagai pengganti Anda, sebagai Tuhan Anda, dalam keselamatan Anda juga harus menerima Kristus sebagai identitas Anda yang sejati di hadapan Allah. Sudahkah Anda melakukannya? Sudahkah Anda menerima Yesus? Amin. Bila Anda masih tidak mengerti tentang hal ini, tentang pelajaran ini, kita masih mengusahakan yang terbaik. Kadang kita masih berpikir, aku bisa melakukan yang terbaik, aku bisa menguasai hawa nafsu, menguasai kemarahan. Saya mengatakan ketika Anda berpikir seperti itu, maka Anda akan selalu berada dalam komedi putar. Anda akan selalu mengelilingi gunung, terperosok, kecewa pada diri sendiri, merasakan Tuhan itu jauh. Itu hanya perasaan. Dan Anda selalu bergumul di rumah tinggi. Arti hukum Taurat. Jadi jalan keluarnya adalah mengetahui bahwa aku telah mati ketika Kristus mati. Aku mati. Ia dibangkitkan, aku dibangkitkan. Ketika ia duduk, aku duduk. Kristus adalah aku hari ini. Katakan itu pada diri Anda. Amin. Alkitab mengatakan kita diubahkan dengan cara apa? Hanya dengan memandang kemuliaan Tuhan. Di saat Anda memandang Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, maka Roh Kudus akan bekerja. Bila ada persoalan apapun, pergumulan apapun yang Anda miliki, pergumulan bukan dimenangkan dengan kehendak yang kuat. Kita telah melihat kuasa dari kekuatan kehendak. Keinginan ada, tapi untuk melakukannya tidak bisa. Allah juga bergumul. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah hanya memandang Yesus, dan Roh Kudus akan bekerja untuk mengubahkan Anda dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dengarkan baik-baik. Penyakit sekalipun, banyak orang tidak mengerti kesehatan ilahi. Mereka mengerti tentang penumpangan tangan pada yang sakit. Berdoa bagi mereka tidak mengerti ini. Sama seperti Yesus saat ini. Tahukah Anda bahwa saat ini Yesus tidak punya penyakit? Berapa banyak yang menganggap Yesus tidak punya penyakit? Mungkin Anda tidak yakin? Atau berapa banyak yang berkata Yesus tidak punya penyakit? Katakan amin. Ya, sama seperti dia. Berarti apa?
Demikian juga kita. Bila ada kondisi dalam tubuh Anda, yang perlu Anda lakukan setiap hari adalah memandang ke surga dan berkata, Tuhan Yesus, sama seperti Engkau sekarang bebas dari penyakit ini. Anda bisa sebutkan penyakit Anda. Demikianlah aku sekarang di dunia. Amin. Bukan bagian Anda untuk membuatnya percaya. Ingat, bila Anda memandang Yesus, siapa yang bekerja? Adalah Roh Kudus. Ia mengubahkan Anda dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Itulah sebabnya apa yang kita perlukan di atas mimbar bukan lebih banyak pengajaran tentang apa yang terjadi pada politik di seluruh dunia, hanya tentang Anda dan saya. Bukan. Ini semua tentang Yesus. Karena semakin hari Anda melihat Yesus dalam keindahannya, Anda akan memiliki ketertarikan. Sama halnya seperti Anda ketika berinvestasi pada saham. Anda akan memperhatikan saham, Anda melihat saham. Mengapa? Karena sama seperti itu, demikianlah Anda. Kita perlu lebih banyak menyingkapkan Yesus dari atas mimbar. Semakin Anda melihat Yesus, semakin Anda menjadi sama dengannya. Bila Anda melihat betapa indahnya Dia, Roh Kudus akan mengubahkan Anda dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya beritahukan Anda, masalah Petrus adalah kepercayaan diri. Anda bisa mencatat ini. Anda tahu persoalan Paulus di Roma 7? Juga kita semua adalah percaya diri. Kita masih berputar pada diri sendiri. Kepercayaan diri adalah akar dari semua kegagalan. Kepercayaan diri adalah semua akar dari dosa yang dilakukan. Saya ulangi. Jauh sebelum adanya anak lembu emas, Israel menjadi percaya diri. Kata mereka, semua Tuhan perintahkan, tentulah kita dapat melakukannya. Itulah akar dari anak lembu emas. Jadi jangan berurusan dengan anak lembu emas. Kita harus mengurusi akarnya. Yesus sadar bahwa ketika Petrus tidak sadar bahwa ada akar ini di dalam dirinya. Jangan ketika melihat Petrus, Anda berkata, dia mengingatkan aku pada sahabat baikku. Jangan melihat Petrus dan berkata, dia mengingatkan aku pada ayah mertuaku atau apapun itu. Anda tahu siapa gambaran Petrus? Adalah Anda, adalah saya. Dalam sifat alamiah kita semua percaya diri. Benar tidak? Untuk membuktikan, dia tidak mengerti apa yang Yesus katakan. Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ia bukan hanya bernubuat bahwa Petrus akan melalui pencobaan dan gagal. Tapi Yesus berkata, aku berdoa agar imanmu tidak gagal. Bukan hanya itu. Jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi jauh sebelum Anda jatuh, Tuhan sudah membuatkan kemenangan. Apakah Anda pikir Petrus mengerti? Anda tahu apa yang Petrus katakan? Lihatlah. Apakah dia mengerti? Apakah dia masih percaya diri? Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia bersamamu untuk masuk penjara dan mati. Tapi dia bukan jagoan India. Jadi mungkin dia berkata, Tuhan, aku siap pergi bersamamu untuk masuk penjara dan mati. Perkataan ini mengkhianati kepercayaan diri. Ini luar biasa. Anda tidak akan mendengarkan kabar baik seperti ini. Dalam seminar motivasi atau apapun itu, baik dalam buku peningkatan diri, Anda tidak akan pernah mendengar pernyataan seperti kepercayaan diri adalah akar dari semua kegagalan. Bahkan mereka akan berkata, kamu perlu lebih percaya diri. Anda hanya mendengarkan hal ini, mendengarkan kabar baik ini di rumah Tuhan. Amin. Dan jangan berpikir sedikit pun kita membolehkan rendah diri. Karena bila Yesus adalah identitas Anda, nilai apa yang dia berikan? Saya beritahukan Anda, Kristus adalah identitas Anda, adalah identitas saya. Saya dulu orangnya sangat pemalu, saat belum mengenal Yesus. Saya belum bisa berdiri di depan mimbar. Saya belum bisa berkata-kata. Tapi hari ini saya mampu dan berani. Bukan karena saya melihat ke diri saya sendiri, bukan karena saya percaya diri, bukan. Bahkan bila saya melihat ke diri saya semakin malu, saya merasa tidak layak. Tapi saya memandang pada Kristus. Dialah identitas saya. Dialah saya yang sesungguhnya. Tuhan telah membuat Yesus sebagai Anda yang baru, saya yang baru. Amin.
Katakan, saya yang baru di dalam Yesus. Anda bersama saya sejauh ini?